Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5. Saya atas nama Andri sebagai host, dan selanjutnya ada bintang tamu yang pertama Jumelda dan yang kedua Monica Revalina. Di sini kami akan mengangkat sebuah permasalahan yang berjudul dampak positif dan negatif pengguna internet bagi dunia pendidikan. Nah, ada sebuah survei yang diadakan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia APJ sepanjang tahun 2016 menemukan bahwasannya ada 132.7 juta dari total penduduk 256,2 juta orang telah terhubung dengan internet. Dari data tersebut diketahui bahwa pengaruh internet memang saat ini cukup besar. Terlebih dari dunia pendidikan, internet seakan sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi kebutuhan sampingan. Banyak fasilitas yang mudah kita dapatkan melalui internet. Meski internet banyak manfaatnya, ternyata dampak negatif internet juga menyertai keberadaannya. Dan di sini saya akan menanyakan kepada mereka apa saja dampak positif dan negatif penggunaan internet bagi dunia pendidikan. Saya persilakan kepada bintang tamu Monica atau Jumeda dulu mengutarakan pendapatnya. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Dampak negatif penggunaan internet di kalangan peserta didik. Yang pertama itu mungkin bisa karena kecanduan game online. Seiring perkembangan internet, maka perkembangan game online pun semakin marak. Kecanduan game online bisa menyebabkan para pelajar menjadi bolos sekolah, malas belajar, abai terhadap kesehatan diri sendiri, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tahun terakhir ini sudah banyak pemberitaan mengenai pelajar yang sampai kecanduan karena terlalu lama bermain game online tanpa henti. Selain itu, ada juga pemberitahuan pelajar yang melakukan aksi kriminal demi memperoleh uang untuk bermain game online. Nah, sedangkan dampak positifnya di kalangan pelajar mungkin dengan adanya internet, mereka dapat mengakses materi pelajaran yang belum mereka paham. Jadi mungkin itu dari saya. Bagaimana dengan pendapatnya Jumelda tentang dampak positif dan negatif internet bagi dunia pendidikan? Oke, mungkin kalau dari saya, yang pertama itu dari dampak positifnya dulu. Yang pertama, internet itu dijadikan sebagai salah satu sumber informasi, yang mana internet itu menyediakan banyak sekali bentuk-bentuk literatur, atau literatur dalam arti banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa diakses baik oleh guru maupun siswa. Dan juga literatur tersebut ada yang bisa diakses secara gratis, ada juga yang berbayar. Nah, jadi dengan demikian mereka bisa menemukan bahan ajar tanpa harus merasa kesusahan untuk mencari buku. Jadi dalam arti internet ini bisa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran. Kemudian yang kedua, internet ini dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pertukaran data dan informasi. Saat ini sudah banyak sekali media sosial yang dapat diakses melalui internet. Melalui media tersebut, siswa dapat saling melengkapi baik pembelajarannya, yang mana itu bisa dijadikan pembelajaran mereka menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatifnya. Salah satunya itu ya pornografi. Pornografi kasusnya saat ini sering diidentikan dengan internet, yang mana penyebabnya itu dari kebebasan mengakses berbagai hal tanpa adanya pendamping. Dari situ dapat dijadikan atau menjadikan penggunaan internet dalam hal ini siswa tidak dapat mengontrol dirinya. Apalagi kan saat ini iklan yang berisi tentang konten-konten pornografi tidak jarang masuk di dalam berbagai situs. Nah, jadi dari situ para siswa yang diliputi rasa penasaran menjadikan mereka membuka iklan tersebut, dan tak jarang diarahkan kepada situs-situs yang berbau pornografi. Oke, dan kemudian yang kedua yaitu kecanduan internet juga memberikan berbagai hiburan yang dapat membuat siswa kecanduan untuk menggunakannya. Dan dari situ mereka bahkan rela bergadang untuk melihat streaming film atau game online
daripada pembelajaran mereka, atau istirahat mereka juga jadi tidak cukup, dalam arti mereka jadi lupa waktu dengan adanya internet ini. Dan juga mereka yang sudah kecanduan dengan internet tidak memperhatikan kesehatan mereka, sehingga akhir-akhirnya dapat menyebabkan mereka jadi kurang tidur, sehingga menyebabkan matanya jadi merah, bahkan matanya juga jadi minus tebal karena terkena radiasi layar laptop ataupun gadget mereka. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan dampak-dampak negatifnya. Nah, menurut kalian bagaimana mengupayakan dampak-dampak negatif yang telah kalian jelaskan tadi? Misalnya tadi yang dijelaskan oleh Monica, dia menjelaskan tentang kecanduan game. Nah, menurut Monica bagaimana caranya siswa ini tidak menjadi kecanduan game? Dan tadi Jumelda menjelaskan adanya pornografi, dampak negatifnya pornografi, dan yang kedua ada kecanduan internet. Nah, menurut Jumelda juga bagaimana dampak atau mengupayakan dampak-dampak negatif tersebut? Pastinya di sini peran orang tua sangat penting ya. Mungkin cara orang tua mengatasi hal ini adalah dengan mereka bisa membatasi anak-anak untuk menggunakan handphone. Jadi dengan pengurangannya penggunaan handphone oleh anak-anak bisa mengurangi kecanduan mereka terhadap game online. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, jadi peran orang tua itu sangat sangat berpengaruh terhadap kecanduan game tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Jumelda? Kalau dari saya mungkin kurang lebih dengan pendapatnya Monica, karena peran orang tua itu memang penting, karena yang menyediakan fasilitas buat anak-anak itu kan orang tua. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab untuk bagaimana dia memberikan waktu, memberikan ruang untuk anaknya, kapan dia boleh mengakses internet. Jadi nggak salah kalau misalnya anak-anak lagi pegang HP, orang tuanya sedikit pantau, ya itu kan supaya mengurangi hal-hal yang terjadi tadi itu, seperti kalau misalnya mereka sendiri-sendiri gitu, entah mungkin mereka yang ngendap-ngendap ke kamar buat nonton hal-hal yang tidak baik tadi, kayak pornografi kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya orang tua itu ada di situ. Jadi intinya orang tua harus dikontrol lah. Jadi orang tua sangat berperan penting ya dalam kecanduan game, pornografi atau penggunaan internet yang tidak baik. Nah, kita tuh semuanya itu bukan hanya dari orang tua, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dari luar, misalnya pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari teman-temannya, dan pengaruh dari hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat tempat dia berada. Mungkin bukan hanya dari orang tua saja, masih banyak dampak-dampak lainnya mungkin, namun peran orang tua di sini sangat berpengaruh ya, betul ya, seperti yang dijelaskan tadi. Baik, sekian podcast dari kami. Adapun kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa peran orang tua terhadap pendidikan seorang anak itu sangat berpengaruh, termasuk dalam penggunaan internet. Dan sekian podcast kami dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yang telah memberikan pendapatnya tentang dampak positif maupun dampak negatif penggunaan internet di dunia pendidikan. Kami undur diri, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.